Jejak integritas, pengalaman kepemimpinan dan popularitas yang sudah unggul jauh sebelum proses kandidasi dan ditetapkan sebagai pasangan calon. Airin nampaknya juga beruntung meraih simpati publik Banten terkait proses perjalanan pencalonannya yang sempat tersendat dari nyaris gagal. Seperti diketahui, Airin sempat berada di ujung tanduk dalam proses kandidasi Pilgub Banten. Situasi ini disebabkan oleh sikap Partai Golkar yang insecure lantaran tersandera tarik-menarik kepentingan politik elektoral di pusat, hingga sempat menggantung nasib Airin. Bahkan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil sempat memberikan rekomendasi kepada Andra dan Dimyati, sebelum akhirnya menarik kembali rekomendasi itu, dan mengalihkannya kepada Airin pada injury time menjelang pendaftaran paslon ke KPU Banten. Pada saat yang sama, PDIP sebagai satu-satunya partai lain yang berada di luar kubu KBM, tidak mungkin mengusung sendiri pasangan calon, karena perolehan suara atau kursinya di DPRD Banten tidak memenuhi threshold pencalonan, hingga terbit putusan MK nomor 60 yang kemudian mengubah konstelasi pencalonan. Ironisnya, Airin sudah lama menyosialisasikan diri sebagai bakal cagup Partai Golkar ketika masih dipimpin Airlangga sebelum mundur dari jabatannya. Dan terbukti hasilnya Airin jadi sangat populer di kalangan warga Banten. Termasuk di wilayah selatan Banten, yang sesungguhnya bukan area main politik Airin sebelumnya. Ironi lainnya lagi, pada saat Pilpres 2024 Airin adalah ketua tim kampanye Derah Banten pasangan Prabowo Gibran. Dan hasilnya, Prabowo Gibran menang besar di Provinsi Banten. Tapi semua fakta itu sempat diabaikan elit-elit Golkar dan kubu Kim di Jakarta. Ini sebabnya kemudian Airin sempat berada di ujung tanduk. Beruntunglah, MK menerbitkan putusan 60 yang mengubah ketentuan threshold pencalonan kepala daerah. Dengan ketentuan baru MK itu, Airin kemudian maju mengambil resiko politik besar dengan menerima pinangan PDIP dan dideklarasikan sebagai cagup bersama Ade Sumardi, Ketua DPD PDIP Banten sebagai cawagupnya. Satu faktor lagi yang secara elektoral memberikan insentif politik dari publik secara tidak langsung kepada Airin Ade, adalah fakta bahwa keberhasilan pasangan ini maju sebagai cagup cawagup Banten, telah berhasil mencegah munculnya kota kosong di Pilgub Banten. Tanpa pasangan Airin Ade, nasib Banten akan sama persis dengan 37 daerah lain yang pilkadanya hanya diikuti calon tunggal. Satu di antaranya adalah provinsi, yakni Papua Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.